Masih bersama saya Budiman Tandurjo di Satu Meja The Forum. Saya ke Mas Prastiantoko. Mas Pras, ini kalau perang ini tidak kunjung selesai, apa sih dampak yang paling buruk bagi Indonesia sebetulnya? Pertama begini, sebelum soal Indonesia ya, saya kira paling nggak saya ya, tidak terlalu tahu sebenarnya selama ini Ukraina itu sepenting apa gitu. Oke. Tapi karena konflik ini jadi kita tahu bahwa Ukraina itu ternyata penting ya. Pertama dia itu sebagai negara kecil, itu sumber natural resources-nya itu kaya sekali. Dia itu punya cadangan terbesar titanium di Eropa gitu. Terus kemudian produsen macam-macam hal gitu terkait dengan produksi global gitu. Pangan juga begitu. Dia adalah eksportir gandum terbesar dunia dan penghasil bunga matahari terbesar di dunia juga. Jadi bisa dibayangkan kalau Ukraina itu sekarang perang, dan perang itu tidak hanya negaranya tidak bisa bekerja tapi juga diblokir, tidak bisa mengeluarkan produksinya. Itu punya impact, satu harga komoditas, dua adalah harga pangan. Tapi yang juga mungkin perlu diwaspadai adalah tingkat kedalaman perang secara ekonomi ini lebih dalam. Umumnya kalau konflik itu perang dagang aja, yang ini enggak gitu. Sampai ke aset itu dibekukan. Kemudian sistem pembayaran itu diputus gitu. Itu tingkat kedalaman perang ekonominya itu lebih dalam lagi. Ya? Dan karena itu dampaknya secara global itu akan sangat signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau situasi berangsur-angsur mulai pulih sekalipun, ini sistem tatanan ekonomi nggak akan balik seperti sebelum perang. Jadi ini sesuatu yang perlu diantisipasi. Ada satu lanskap situasi global ya yang berubah. Itu yang pertama. Kalau pertanyaannya terhadap Indonesia seperti apa? Sebetulnya saya tidak mau bicara Indonesia diuntungkan, tapi dalam beberapa hal kita tidak seburuk negara lain gitu ya. Misalnya karena kenaikan harga komoditas ini kita justru mendapatkan tambahan revenue karena kita sebagai negara penghasil komoditas. Jadi ini sesuatu yang memang tidak seragam dampaknya. Dampak perang Ukraina ini terhadap global itu tentu negatif, tetapi untuk tiap-tiap negara beda-beda, dan kita itu untungnya tidak seburuk negara lain dampak dari krisis Ukraina ini. Nah, tetapi kalau ini berkepanjangan gitu, lama-lama juga kita akan kena juga. Coba kita lihat ya grafik yang disiapkan oleh tim Kompas TV soal dampak ekonomi konflik Rusia Ukraina. Mungkin bisa ditampilkan. Ini soal defisit ekspor impor. Ya, ini defisit ekspor impor Indonesia Rusia yang 204,6 juta atau sekitar 3,6 triliun. Kemudian dari sebaliknya juga Indonesia ke Ukraina ada 13,5 juta ya, sekitar 200 miliar. Lalu kemudian masih ada lagi ini komoditas yang mengalami dampak, yaitu energi, bahan bakar, kemudian gandum, dan kemudian minyak, dan kemudian terigu ya. Itu kira-kira Mas Pras. Jadi kalau dari hasil kajian kira-kira itu yang akan berdampak, selain tadi Anda mengatakan akan ada mendapatkan keuntungan dalam situasi yang juga memang tidak mudah. Iya, secara agregat ekonomi kita memang quote-unquote diuntungkan. Tetapi untuk beberapa sektor seperti gandum tentu saja itu punya dampak yang negatif bagi kita. Jadi dampak sektoralnya juga berbeda-beda. Tapi intinya sebetulnya yang paling penting kalau krisis ini berkepanjangan terus-menerus, itu tentu akan merugikan semua negara termasuk Indonesia yang dalam jangka pendek ini sedikit diuntungkan oleh situasi. Oke, kita kembali ke Hari Susilo ya, wartawan Kompas yang sedang berada di Kiev. Hari, gimana? Apakah pertemuan itu sudah selesai sekarang antara Zelensky dengan Presiden Jokowi? Informasinya begitu Mas, katanya baru saja selesai, cuman belum terkonfirmasi hasilnya seperti apa ya, belum mendapat update lagi. Oke, Anda sekarang di mana? Di belakang itu ada apa itu? Saya ini di lapangan depan gereja Saint Michael ya, yang juga dekat dengan lokasi peristirahatannya Presiden Jokowi di pusat kota Kiev ya. Di lapangan depan gereja ini memang dipajang semacam tank atau kendaraan perang yang rusak, yang jadi rongsokan, terus kemudian diberi berbagai informasi ya. Nah, di lokasi ini kemudian banyak dipadati warga Ukraina biasanya. Oke. Terutama saat akhir pekan. Itu menjadi tempat selfie gitu ya, Hari ya? Iya, betul. Jadi semacam menjadi wisata foto gitu ya untuk warga sini ya. Bahkan ada juga yang foto bawa bendera Ukraina terus menaiki tanknya. Bisa digambar Hari suasananya seperti apa? Mungkin kamera agak maju, Anda bergerak gitu?
supaya publik di tanah air bisa mendapat gambaran. Itu belakangmu ada tank, lalu ada juga ini belakang saya ada tank M189. Atau kameranya bisa dibalik, Hari? Bisa dikasih gambaran? Balik, boleh. Nah, ini ada tank, itu tank Rusia ya? Yang di sana ya? Ini tank Rusia ya, Mas. Ya, M1989 72B yang infonya rusak atau hancur di Bandara Antonov ya, di Bandara Antonov Ukraina dekat Gostomel. Itu kalau dari klaimnya Ukraina itu sepanjang sampai Juni 2022 ini 53 tank semacam ini, 53 tank Rusia semacam ini dihancurkan oleh pasukan Ukraina. Oke. Terus ada juga Itu yang berpayung-payung itu siapa, Hari? Itu warga, Mas. Itu warga yang foto ini karena di sini sedang gerimis ya, jadi mereka berpayung. Oke. Tapi kelihatan nggak ada kecemasan sama sekali ya? Tidak ada. Kalau di sini malah semacam kami pernah mewawancara beberapa warga yang berkunjung ke sini ya. Mereka melihat kendaraan-kendaraan rusak yang dipamerkan ini itu jadi semacam menunjukkan bahwa tentara Ukraina itu benar-benar menjaga mereka gitu loh. Itu menurut warga ya. Jadi memperlihatkan bahwasannya memang ada kerusakan juga dari pihak Rusia, dan ini juga kita lihat ada juga mobil pengungsi yang ringsek begini dipajang di sini juga. Terus ada beberapa senjata. Ini memang kalau akhir pekan terutama ramai sekali di sini, dijadikan semacam wisata selfie itu atau wisata foto. Wisata selfie. Tapi kalau sejak Anda datang di sana sebulan yang lalu sampai sekarang situasi di Kiev semakin aman, semakin tenang gitu ya? Iya Mas, kalau dibilang tenang sih tidak, tapi semakin menuju ke arah normal, karena semakin ramai, fungsinya banyak yang sudah kembali. Hanya saja memang mereka masih waspada karena masih ada serangan udara ya. Di sini memang tidak aman dari serangan darat gitu, tapi masih waspada dari serangan udara, yaitu kejadian akhir hari Minggu lalu itu. Sirine antisipasi serangan udara masih sering terdengar? Itu setiap hari Mas, setiap hari itu bisa 2-3 kali bahkan lebih. Hanya saja serangan udara itu sering sekali dicabut. Jadi ketika ada serangan udara, sirene berbunyi, dan biasanya itu juga ditandai dengan peringatan ke handphone ya. Kalau kita mendownload salah satu aplikasi untuk peringatan udara, saya juga ikut mengunduhnya di sini. Itu namanya Kiev Digital. Itu aplikasi itu menunjukkan jika ada serangan udara, mereka akan langsung memberikan notifikasi ya di handphone kita. Tapi hanya saja seringkali setelah peringatan itu dikeluarkan, tidak lama dicabut. Oke, baik Hari Susilo, terima kasih ya. Tetap bertugas di sana, hati-hati ya. Kalau ada sirine ya pergi dulu gitu. Oke, Mbak Dina, sehingga Presiden Jokowi berani mengambil risiko. Probabilitas untuk berhasil menghentikan atau gencatan senjata seberapa besar sih? Kalau saat ini menurut saya masih too early ya, masih too early. Tapi saya sih punya optimisme cukup besar ya, karena beberapa faktor ya. Pertama itu dalam situasi di mana kedua belah pihak sama-sama panas, sebenarnya di dalam hati mereka pasti menyimpan keinginan untuk meredakan ketegangan. Tapi nggak mungkin yang bicara itu mereka, karena itu akan dipandang sebagai kekalahan atau kelemahan ya oleh pihak lawan. Jadi yang penting ini kesempatan lah ya, peluang buat Presiden Joko Widodo, dan lebih keren lagi sebenarnya kalau kemudian nanti pulang ke tanah air, ada pertemuan lagi dengan negara-negara yang lebih luas, mungkin di Asia atau di ASEAN gitu, sehingga dukungannya kelihatan semakin luas ya, bahwa ini bukan cuma suara Indonesia loh, tapi kawasan kita ini betul-betul peduli untuk mencoba menciptakan perdamaian di bawah leadership dari Indonesia gitu, Presiden Joko Widodo itu. Oke, baik. Kalau ke Bu Kony kira-kira kalau dalam bayangan Bu Kony, kira-kira langkah apa nih? Kira-kira yang bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi, bisa berkomunikasi dengan Zelensky, kemudian dengan Putin untuk minimal menurunkan tensi perang itu. Apa yang perlu ditawarkan? Satu yang paling penting dari kunjungan ini adalah sebenarnya selama itu ada kayak seolah-olah di drive Indonesia itu harus berpihak
Ada begitu suara-suara seperti itu. Seolah berpihak ke Amerika lah, berpihak kemana. Dan ini yang sekarang meluruskan bahwa Presiden Jokowi tidak berpihak kemana-mana, tapi berpihak kepada keputusan kita tentang non-alignment movement. Itu yang kita pertahankan. Yang kedua adalah mendamaikan ini adalah proses panjang. Saya mau cerita saja waktu Pak Harto dulu itu menyelesaikan Dayton Agreement itu sekitar 3 atau 5 tahun ya. Jadi keterlibatan negara yang langsung konflik, kemudian negara-negara peserta itu juga ada. Jadi waktu itu tuh sekitar 17 atau 15 negara tanda tangan, dan itu perlu 5 tahun. Jadi setelah ini tuh menurut saya itu adalah pembuka yang kita harus sambut baik dan kita appreciate, karena inilah sebenarnya gerakan Presiden Jokowi untuk balancing the world dalam arti sesungguhnya. Karena setahu saya dari pembicaraan saya dengan Ibu Menlu, yang sangat beliau concern adalah ketika laporan World Bank ada akan terjadi negara gagal sebanyak 60. Nah itulah kemudian beliau langsung bersemangat untuk menyelesaikan itu ke sana. Tapi kalau dari pembicaraan saya dengan Dubes Ukraine, karena sekarang saya bertanya, saya kan harus info kepada pihak Bu Menlu dan juga kepada pihak istana kan, apa sih kira-kira yang bisa diharapkan oleh Presiden Zelensky? Dan itu menurut saya menarik. Kalau menurut Ambasador Vasil, satu, Crimea harus dikembalikan. Crimea harus dikembalikan. 2, Donetsk area, which is sekarang sudah 20% Ukraina dikuasai oleh Rusia, harus dikembalikan. Yang ketiga, semua kerugian perang, kehancuran perang harus dibayar oleh Rusia. Jadi dia sepertinya mengambil sikap dia itu pemenang perang. Padahal dia belum perang-perang, paling jauh lah dari menang perang. Loh, sekarang rakyatnya 40 juta, 15 juta udah scattered around. 200 orang prajurit tiap hari terbunuh. Sekarang kan kita lihat dampak Presiden Jokowi ini keren banget kemarin ke G7. Pertama semuanya ikut style Jokowi. Dan sekarang parlemen Italia berantem. 70% rakyat Italia tidak mau lagi Italia drop senjata apapun ke Ukraine, karena ini akan membuat perpanjangan perang yang tadi saya bilang. Ukraine itu menjadi mandala perang semua orang gitu, yang terutama penjual senjata. By the way, itu mesti kita catat. Jadi ini saya berharap langkah penting dari Italia yang bereaksi atas meeting G7 ini diikuti oleh negara NATO lainnya, sehingga akhirnya perangnya jadi sederhana tadi antara Rusia dan Ukraine, dan mereka bisa duduk gitu. Oke, baik. Ibu Ruhaini, jadi apa sih sebetulnya target mendasar ya, target atau paling minimal dari Presiden Jokowi sampai berani mengambil risiko? Apakah memang ceasefire, menghentikan gencatan senjata dan bisa semuanya G20 nanti akan kemudian aman, atau apa sebetulnya? Ya, perang ini kan kompleks, Mas ya. Dan juga tadi itu dengan begitu banyak kemudian yang terlibat pada pada berikutnya, ini kan tidak mudah ya. Tentu kantor staf presiden juga mengirimkan satu pesan kepada publik gitu, bahwa memang tentu saja Presiden Jokowi tidak akan tidak akan mampu untuk menyelesaikan konflik yang besar ini ya. Tetapi setidaknya ini beliau mempunyai satu tekad sebagai true friends gitu ya, untuk meng-approach keduanya untuk membuka jalan itu. Ya, jadi deeskalasinya kemudian bisa tercapai, kemudian juga nantinya setidaknya di situ akan ada satu upaya ya, bahwa keduanya bisa duduk dulu, baru kemudian root causes dari ketegangan-ketegangan itu akan diselesaikan satu persatu, dan itu saya setuju dengan Bu Kony, pasti akan panjang. Lama. Iya, kalau saya boleh tambahkan sedikit, coba kita lihat ya penawaran dari Barat itu. Kalau nggak sanksi, pemberian senjata. Nah, Presiden sekarang kan beda posisinya, karena kita negara non-alignment, duduk pikirin dunia misalnya gitu kan. Kamu juga akan rugi, semua juga akan, kira-kira begitu. Jadi posisinya sudah sangat lain. Enak ya, lebih posisi yang nyaman. Bukan posisi nyaman, tapi posisinya menurut saya sangat penting, tapi tidak ada yang ngambil. Nah, sekarang beliau ambil kemanusiaan ya. Kemanusiaan dan bagaimana dunia yang sejahtera dan damai itu harus diwujudkan. Mbak Dina, apakah memang langkah Presiden Jokowi yang kemudian akan bertemu dengan Zelensky dan kemudian akan ke Putin nanti akan bisa mengamankan ya, atau menarik semua anggota-anggota G20 untuk hadir dalam pertemuan di Indonesia? Tapi analisanya setelah jeda berikut ini.